Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayati dengan NIM 200110078, kelas 3C Piawet. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pernah kita pelajari, yaitu dengan mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak. Nah, di mana anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dan yang bersifat unik dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan, yaitu koordinasi motorik halus dan kasar. Kecerdasannya juga yaitu berupa daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan rohani. Sosial emosional, sikap dan perilaku, serta agama, serta bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan si anak. Berdasarkan keunikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu masa bayi lahir sampai 12 bulan, dan kedua masa balita atau batita usia 1-3 tahun, dan yang ketiga masa prasekolah usia 3-6 tahun, dan yang keempat masa kelas awal SD 6-8 tahun. Nah, adapun karakteristik anak usia dini itu, yaitu dimana karakter itu sendiri adalah watak atau sifat atau hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, anak usia dini memiliki karakter yang beragam, yaitu yang bersifat unik, bersifat spontan, ceroboh, aktif dan energik, egois, pemarah, serta penasaran, berjiwa petualang, serta masih banyak lagi karakteristik anak usia dini tersebut. Adapun beberapa aspek perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama aspek perkembangan kognitif, yaitu tahapan perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget adalah yang pertama tahap sensor motorik, yaitu usia 0-2 tahun. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahas awal, dan ruang yang dekat saja. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun, di mana masa ini kemampuan menerima rangsangan yang sangat terbatas. Anak mulai berkembang kemampuan bahasanya walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak. Persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional, yaitu 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, melipat, serta membagi. Yang keempat, tahap formal operasional, yaitu usia 11-15 tahun. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir sangat tinggi, mampu berpikir yang sangat abstrak. Aspek perkembangan anak usia dini yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik. Perkembangan motorik yaitu merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Aspek perkembangan bahasa menurut Hart dan Disley mengatakan umur 2 tahun anak-anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam. Cakupan lebih luas adalah antara rentangan 42 sampai 672. 2 tahun lebih tua, anak-anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda. Nah, aspek perkembangan anak yang ketiga yaitu aspek perkembangan sosial emosional masa TK, yaitu merupakan masa kanak-kanak awal. Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal seperti yang diungkap oleh Harlock, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, simpati, empati, dan masih banyak lagi. Selain materi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, di sini saya akan menjelaskan juga tentang anak sehat itu seperti apa. Di mana anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya. Karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Jadi pengertian anak sehat itu adalah
di mana suatu keadaan atau kondisi anak yang normal, baik badan serta bagian-bagiannya yang terbebas dari penyakit, sehingga dapat melakukan suatu kegiatan tanpa hambatan fisik maupun psikis, yaitu mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Nah, adapun 6 kategori dimensi anak sehat itu yaitu sehat fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Secara umum, anak sehat mencakup beberapa kategori yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fisik badan, yaitu tubuh atau raga yang sehat dan terbebas dari penyakit. Yang kedua, mental atau jiwa. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki motivasi, perasaan, dan pemikiran yang kuat dalam menjalani kehidupannya dengan dapat mengontrol dirinya agar tetap stabil. Yang ketiga, sosial. Maksudnya adalah seseorang yang selalu mampu menyesuaikan diri pada setiap lingkungan sosial di sekitarnya. Yang keempat yaitu ekonomi. Maksudnya adalah produktivitas seseorang dalam hidupnya. Yang kelima, spiritual. Maksudnya adalah kehidupan kerohanian di mana seseorang dapat bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ajaran agama yang dianut masing-masing, sehingga akan tercipta moral yang baik bagi anak tersebut. Nah, yang terakhir yaitu emosional, yaitu kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut, kenikmatan, kedukaan, dan kemarahan, untuk mengekspresikan emosi-emosi secara cepat. Nah, adapun ciri-ciri anak sehat itu, yaitu biasanya super aktif dalam tingkah lakunya maupun cara berkomunikasi. Dia lebih suka bergerak daripada diam. Biasanya suka jahil terhadap teman-temannya. Jahil tersebut merupakan proses perkembangan anak yang mempunyai rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Nah, adapun juga di sini ada beberapa ciri-ciri anak sehat itu, yaitu dapat dilihat dari tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya. Selain itu, anak itu gesit, aktif, dan sangat gembira. Juga matanya sangat bersih dan bersinar, nafsu makannya yang sangat baik, serta bibir dan lidahnya tampak segar. Pernapasannya tidak berbau, dan kulit dan rambut tampak bersih. Dan yang terakhir, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada juga ciri-ciri gangguan kesehatan pada anak, yaitu biasanya anak itu mudah merasa lelah dan letih, dan juga tubuhnya itu terlalu kurus atau gemuk. Nafsu makannya juga menurun atau tidak teratur, dan biasanya memiliki gangguan berbicaranya dan memiliki kesulitan melihat dalam jarak jauh. Selain itu juga adapun penyakit yang biasa diderita oleh anak, yaitu biasanya penyakit diare. Diare itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Orang yang terkena diare akan mengalami gangguan buang air besar. Penyakit ini ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan konsistensi tinja dalam bentuk yang sangat cair. Nah, selanjutnya biasanya penyakit yang biasa diserang anak itu tipes, cacar air, serta radang tenggorokan. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.